10 tahun pembelajaran tentang diet akan gue sampaikan semua di video ini secara ringkas. Jadi tonton sampai habis untuk curi ilmu gue selama ini. Mungkin tahun ini sekitar 9 atau 10 tahun gue udah belajar tentang fitness iya, build muscle iya, dan juga diet menurunkan berat badan. Karena dari pengalaman gue itu, gue dulu memang berawal dari kurus kayak gini. Dan memang terlihatnya kurus, kilogramnya juga beratnya kecil, namun memang perut gue agak sedikit buncit pada saat itu, jadi mukanya juga tembem, begitu bentuk badan gue. Dan kenapa gue bilang gue udah bisa dibilang ahli lah di bidang diet-diet ini, karena gue mengalami sendiri, bukan cuma teori doang yang gue baca. Karena dalam 10 tahun ini gue pasti coba segala jenis teori, segala jenis edukasi yang ada di internet, atau yang orang-orang share dari dokter sekalipun, semua udah gue pelajarin dari segala jenis diet. Selain gue pelajarin, juga gue aplikasiin ke badan gue dan ke badan teman-teman gue dan juga adik gue sendiri. Nah, adik gue ini memang beda tipikal sama badan gue. Jadi adik gue itu dari gemuk ya, dari kayak gini, lalu jadi six pack. Nah, kalau gue tuh dari kurus buncit ya, jadi six pack juga. Pengalaman-pengalaman inilah yang gue akan share semuanya ke sini. Seperti yang kita tahu, banyak banget jenis diet. Ada diet mayo, diet keto, habis itu nanti ada OCD atau intermittent fasting, habis itu ada paleo diet, ada calories counting, dan nggak semuanya tuh bisa applicable ke tubuh kalian. Nggak semuanya salah juga, nggak semuanya benar juga. Cuman ini masalah ke prakteknya. Gue literally udah coba semua jenis diet. Diet pertama yang booming di Indonesia namanya diet mayo. Diet mayo itu adalah ketika kita dikasih makanan yang bumbunya bisa dibilang ditiadakan atau sangat dikurangi. Itu pasti rasanya hambar, sudah pasti jamin hambar. Banyak yang berhasil, banyak banget, semuanya itu ada penjelasannya. Kedua, diet keto. Diet keto adalah kita dianjurkan untuk makan lemak baik ya, tapi kita harus menghilangkan karbo. Lalu intermittent fasting atau OCD yang waktu itu juga sempat booming adalah ketika kita makan bisa dibilang boleh apa aja, lebih bebas lah kasarnya, nggak perlu dijaga, nggak perlu dihitung kalorinya, dan nggak perlu bumbunya juga sedikit lebih bebas. Tapi kita atur dengan jendela makan atau jam waktu makan yang kita atur. Nah, sekarang kalian harus ngerti dulu kenapa kita ada banyak banget jenis diet di Indonesia, bahkan di dunia. Itu semua adalah segala jenis teori yang cuman intinya balik ke satu poin, yaitu kalori masuk nggak boleh lebih banyak daripada kalori keluar. Contohnya kembali lagi tadi ke mayo diet. Mayo diet, kenapa banyak yang berhasil? Ya tentu aja, karena kalian tahu kan bahwa segala jenis bumbu yang kita konsumsi itu mengandung kalori. Contohnya, sate tanpa bumbu sama sate plus bumbu kacang itu kalorinya jauh banget tinggian sate dengan bumbu kacang. Sama halnya seperti mayo diet, kita dikurangi bumbunya, gunanya untuk apa sih? Gunanya sebenarnya cuma satu, buat ngurangin kalori kita, kalori yang masuk dalam tubuh kita. Ya jelaslah berhasil. Namun jangan salah, ketika kita makan mayo diet, walaupun kita makan makanan hambar, contohnya ayam kita rebus tanpa gula, tanpa garam, tanpa kecap, tanpa bumbu apapun, kita makan, rasanya hambar gak? Bisa muntah-muntah bro makannya. Gue juga udah pernah ngelakuin semuanya, bahkan gue juga pernah blender jus ayam tuh pernah. Karena banyak yang mungkin orang-orang fitness lainnya juga pasti pernah denger ini, bahwa itu tujuannya adalah mengurangi bumbu pada makanan, jadi mengurangi kalori pada makanan, itu poinnya. Namun ketika kita makan ayam rebus terlalu banyak, atau makan makanan diet mayo tapi terlalu banyak komposisinya, misalkan kita makan dada ayam tanpa bumbu satu, tapi kalau kita makan tiba-tiba satu kali makan 10 ayam, ya totalnya sama aja, kalorinya pasti berlebih. Intinya adalah diet mayo, jika kita makan terlalu banyak, artinya kita akan kelebihan kalori. Jika sudah kelebihan kalori, kita nggak akan bisa kurus. Intinya begitu aja. Mau makanan sehambar apapun, tetap aja kalau kebanyakan kita nggak akan bisa kurus. Itu mayo diet. Nah sekarang kenapa kita di diet keto, kita harus makan lemak dibanding kita makan nasi putih? Pertama, diet keto diadakan di Indonesia karena kebiasaan orang Indonesia yang selalu makan nasi putih untuk hidangan utama. Kalau ditanya, udah makan belum? Kalau dia belum makan nasi putih, kebanyakan dari mereka bakal bilang belum. Nah, nasi itu adalah sumber karbohidrat yang paling bagus yang sering kita konsumsi. Nah, kenapa kita disuruh kurangin itu? Karena biasanya ketika orang Indonesia makan, jumlah porsinya nasi kebanyakan dari kita akan terlalu banyak dibanding lauk yang ada. Sering nggak sih kalian lihat orang tuh makan siang atau makan malam tuh sayur sama protein atau lauknya itu cuma sedikit, tapi nasinya wah setumpuk-tumpuk. Nah itulah yang terjadi di Indonesia, kebanyakan dari kita. Kenapa diet keto berhasil? Karena kita mengurangi asupan karbo, dimana kenyataannya karbo itu adalah hidangan utama kita. Kayak tanpa nasi atau tanpa karbo itu bukan makanan besar untuk kita. Jadi diet keto adalah mengurangi karbo, sehingga
nasi itu tidak ada sama sekali. Jika nasi itu tidak ada sama sekali, kita hilangkan nasinya, artinya kalorinya sangat-sangat berkurang. Kenapa diet keto berhasil di Indonesia, paling sukses di Indonesia? Ya karena itu, karena kebiasaan kita yang tadinya makan karbo paling banyak di Indonesia, tapi kita hilangkan karbonya, artinya kalorinya makin dikit. Namun di jumlah total kalori itu ada 3 komponen. Ada protein, ada karbo, ada lemak. 1 gram protein sama dengan kurang lebih 4 kalori. 1 gram karbohidrat sama dengan kurang lebih 4 kalori. Namun 1 gram lemak kurang lebih 9 kalori. Sebenarnya kalau bagi mereka yang gagal di diet keto, karena mereka mungkin punya kebiasaan yang tidak makan nasi terlalu banyak, tapi dia makan lauk yang lebih banyak dibanding karbohidrat yang sama seperti saya. Jadi saya tuh memang kalau makan itu karbonya nggak banyak, tapi lauknya wah amburadul banyak banget. Nah itulah lemak-lemak yang banyak pada lauk tersebut yang biasanya gagal di orang Indonesia yang gagal diet keto, ya karena itu kalori yang hilang cuma sedikit tapi yang nambah makin banyak, jadi mereka gagal. Diet keto juga bermain di hal yang sama, yaitu kalori yang masuk tidak boleh lebih daripada kalori yang keluar. Jika kita diet keto kebanyakan, sama seperti orang-orang gagal yang diet keto lainnya. Lalu ada OCD dan ada intermittent fasting. Apa sih intermittent fasting? Intermittent fasting tadi ya, kita makan dalam jumlah kurun waktu ya. Misalkan di OCD itu ada 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam kalau nggak salah ya. Gue lupa, tapi itu gue pernah lakuin semuanya dan itu pernah intens banget. Gue selalu lakuin dari jendela makan 4 jam, baca dari jurnal dari Kobusier. Gue makan jendela 4 jam setiap hari, wah turunnya cepet banget. Lalu gue juga sesuai rekomendasi di buku itu bahwa gue harus 1 kali seminggu, kalau mau hardcore makan 1 kali 1 hari aja. Nah itu gue ikutin semua sampai berat badan gue tuh turun drastis banget dan gue memang satisfied dengan itu. Tapi gue harus tahu kenapa seperti itu. Pertama ya kembali lagi dengan kalori. Kenapa jendela makan? Ketika gue jendela makan 4 jam, artinya dalam 1 hari yaitu 24 jam, gue cuma spend 4 jam untuk makan. Sisanya 20 jam lagi kemana? Fasting atau puasa. Poin pertama adalah jumlah kalori yang masuk dalam tubuh gue dalam 1 hari itu kemungkinan sangat besar akan lebih kecil dibanding gue nggak diet OCD. Yang kedua, ternyata ketika kita intermittent fasting, kita akan menaikkan metabolisme tubuh kita atau hormon secara natural, sehingga tubuh kita dapat mampu membakar kalori lebih banyak. Nah itu salah satu poin yang gue dapatkan dari intermittent fasting, yaitu menurut gue sangat penting ketika kita puasa dalam jangka waktu yang tepat dan nutrisinya juga tepat, kita akan bisa menaikkan metabolisme tubuh kita. Jadi kita bisa membakar kalori lebih banyak dibanding biasanya. Tapi kembali lagi, poin utamanya apa? Yaitu kalori. Dari zaman kuliah itu gue selalu setiap kali rutinitas gue adalah pertama ke gym. Setelah gue bakar di gym, lalu gue selalu belanja makanan untuk gue masak sendiri. Gimana cara masaknya? Gue selalu memperhitungkan kalorinya. Gimana cara memperhitungkan kalorinya? Gue timbang makanannya, bumbunya gue masukin, gue hitung berapa kalori. Jadi memang dari dulu udah bertahun-tahun gue cuma stick with one jenis diet yang memang cocok buat gue, dan menurut gue itu paling make sense. Karena apa? Karena gue bisa tetap makan yang lebih enak, nggak diatur-atur bumbunya, nggak kayak mayo. Namun dari bertahun-tahun gue mencoba itu, memang it takes time. Memang kalau kita mau sesuatu pasti harus ada yang dikorbankan. Jadi apa yang gue korbankan adalah ketika gue habis gym, buang waktu 2 jam kurang lebih, and then gue harus pergi ke supermarket setiap harinya, belanja ayam, belanja bumbu dan sebagainya. Itu kurang lebih menghabiskan waktu gue 1 jam keliling supermarket, and then gue harus pulang, and then gue harus masak. Kurang lebih perjalanan pulang dan masak itu gue butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam sampai gue bisa makan. Gue udah juga coba semua jenis suplemen yang bisa membantu gue diet. Itu gue dari dulu suka nge-vlog, dan ini ada cuplikan-cuplikannya bahwa gue sering banget mencoba jenis diet. Intinya menurut gue adalah diet itu adalah diet jangka panjang yang bakal berhasil untuk kita. Diet ketika kita harus melakukan itu daily sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan lamanya. Nggak cuma 1 kali 2 kali doang and then langsung nyerah karena nggak bisa terbiasa sama makanannya atau nggak bisa terbiasa sama aktivitas kita yang terlalu sibuk, banyak hal. Jadi memang itu yang calories counting adalah satu-satunya jenis diet yang memang nempel sama gue dari lama. Makanya waktu itu gue bikin Hadi Kitchen yang desain sama seperti apa yang gue lakukan pada saat tak bertahun-tahun lalu, dimana gue setiap kali makan itu gue timbang ayamnya, gue timbang bumbunya segala macam, tapi gue bisa makan enak, gue bahkan bisa makan spaghetti dan bakmi loh. Namun memang itu yang gue lakukan, dan itu gue aplikasikan di Hadi Kitchen seperti ini. Makanannya juga kita bisa lihat enak-enak, kita tetap pakai bumbu. Jadi kalau bisa dibilang makanan Hadi Kitchen itu kita nggak harus sengsara, kita tetap bisa makan seperti layaknya makan di luar, namun kita hitung semua kalorinya. Dimana kita desain untuk orang tuh nggak benci sama makanan tersebut, karena kalau kita benci kita bisa trauma dan kita bisa
nggak long term dietnya. Makanya sejak 3 tahun lalu ketika Hadi Kitchen itu lahir, bisa dibilang satu-satunya jenis catering diet sebagai pencetus dimana kita nggak perlu sengsara makan makanan hambar dan sebagainya. Jadi kita bisa sekaligus nikmatin hidup dan juga bisa membantu mendapatkan badan yang ideal. Sebenarnya banyak yang nanya ke gue, kenapa sih kalau punya kepikiran bikin Hadi Kitchen? Karena itu semua berdasarkan dari pengalaman gue yang dari dulu bertahun-tahun menjalani hari-hari yang sama dan sangat-sangat merepotkan. Lalu gue aplikasikan ke diri gue yang sekarang yang mungkin bisa dibilang lebih sibuk. Atau gue juga pernah kerja di bank, pada saat itu gue juga lebih sibuk. Gue tahu lah orang-orang yang punya pekerjaan yang sibuk, gak semua orang bisa untuk sacrifice waktu tidurnya, gak bisa sacrifice waktu kerjanya atau waktu kebersamaan sama keluarganya untuk masak sendiri. Kenapa gue bikin Hadi Kitchen? Karena gue mau memberikan solusi untuk menjadi adil, bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Masalahnya itu apa sih? Masalahnya adalah kita membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk menyiapkan makanan diet kita atau makanan sehat kita untuk kita sendiri mendapatkan badan yang ideal. Karena kembali lagi, makanan itu play role 70-80%, dimana olahraga itu cuma 20-30% untuk diet. Solusinya adalah gue buat Hadi Kitchen, dimana kita nggak perlu lagi masak, kita nggak perlu lagi hitung-hitung kalorinya, nggak perlu lagi timbang-timbang perintilan kalorinya segala macam, dan kita udah siapkan di satu paket karbo, protein, lemak, semua dalam satu paket. Tinggal tunggu di tempat, kita antar, dan juga dia tinggal menikmati makanannya. Bagi kalian yang belum pernah cobain Hadi Kitchen, atau bagi kalian yang sudah pernah cobain Hadi Kitchen tapi zaman dulu, tenang aja karena sekarang Hadi Kitchen sudah upgrade, menunya bisa lebih masuk ke lidah orang Indonesia lebih baik lagi, dengan variasi yang jauh lebih bagus, dengan packaging yang jauh lebih elegan, dan tersedia di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, dan Bandung. Langsung aja klik link di bawah ini kalau kamu mau dapetin badan ideal tanpa harus repot dan tanpa harus salah.